Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ihsan dan teman-teman yang lain. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elita Ekarisma, Istia Enzarindiani, Sehat Ari, dan Rizky Anugrah. Next. Di sini kelompok kami mengambil tema penggunaan list dan map dalam aplikasi Daily Notes. Aplikasi Daily Notes memanfaatkan struktur data list dan maps untuk menyimpan dan mengelola catatan penggunaan secara efisien. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana list dan map digunakan dalam aplikasi ini, serta bagaimana catatan disimpan menggunakan search preference. Untuk selanjutnya, bisa dijelaskan oleh Mas Rizky. Baik, terima kasih Mbak Enza. Selanjutnya itu untuk pengertian list dan map. Yaitu untuk list sendiri adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi elemen secara berurutan. Pada aplikasi Daily Note, salah satu fungsi list adalah untuk menyimpan kumpulan catatan. Selanjutnya, untuk map sendiri, map adalah struktur data yang menyimpan pasangan kunci nilai atau key value di mana setiap key memiliki value yang terkait. Key harus bersifat unik, sedangkan value dapat berupa tipe data apapun. Baik, selanjutnya itu penerapan list dan map pada Daily Note. Pada halaman pada halaman homepage Daily Note, fitur utama yang menggunakan list dan map pada aplikasi Daily Note adalah halaman home. Di awal kelas, underscore home screen stat, kami mendeklarasikan sebuah variabel note yang merupakan list dari map. Setiap map mewakili sebuah catatan dengan kunci, title, dan konten. Jadi di sini kita menggunakan list dan map pada halaman homepage. Sebelum menggunakan list dan map, itu terlebih dahulu kita harus menggunakan kelas baru, home screen stat, untuk menambahkan variabel baru yang bernama daily note. Untuk penggunaannya sendiri, itu pada class underscore home screen stat, extend stat home screen, itu list, map, string, dan note pada share screen yang sudah diberi tanda merah. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Ari. Terima kasih Mas Rizky. Berikutnya adalah deklarasi list dan map pada aplikasi Daily Notes. Di sini kami menggunakan list of map sebagai acuannya, dan di sini kami menambahkan variabel baru yang kosong dengan menggunakan list of map of string to string, yang dimana pertama poinnya adalah list of map of string to string adalah merupakan sebuah list yang berisi map dengan tipe data string untuk kunci, key, dan nilai value. Setiap map dalam list ini akan mempresentasikan satu catatan. Sedangkan untuk map of string to string, itu memungkinkan setiap elemen dalam list tersebut merupakan sebuah map yang memiliki key bertipe string dan nilainya bertipe string juga. Selanjutnya adalah variabel nodes. Bagian tanda kurung siku merupakan inisialisasi dari list tersebut. Jadi variabel nodes sama dengan tanda kurung siku yang berfungsi untuk menginisialisasikan variabel nodes sebagai list kosong. Berikutnya adalah penggunaan list pada fungsi memuat catatan. Ini merupakan potongan kode pada halaman homescreen.dart juga, di mana eh, di sini fungsinya untuk memuat catatan dari set preference. Fungsi list string untuk mengambil list string yang disimpan dengan kunci notes. Sedangkan fungsi load notes bertugas untuk memuat catatan yang telah disimpan sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elita. Baik, terima kasih, Ari. Kita masuk ke manfaat penggunaan list dan map. Nah, di sini ada 3 poin yang bisa kita highlight, yaitu yang pertama ada efisiensi. Penggunaan kombinasi list dan map
dalam pengelolaan data catatan sangat efisien. Nah, list juga berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan berbagai catatan dalam urutan yang terstruktur, sedangkan map menyediakan cara untuk mengasosiasikan setiap catatan dengan rincian spesifik. Misalnya dalam sebuah aplikasi catatan, sementara map menyimpan isi atau metadata yang lebih lengkap lagi. Dengan demikian, kita dapat dengan cepat mengakses dan memperbarui informasi tanpa harus mencari secara manual yang menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan. Nah, poin selanjutnya kita masuk di organisasi. Nah, organisasi secara garis besar itu aspek penting dalam pengelolaan data ya. Jadi gunanya dalam penggunaan list dan map itu list menyimpan daftar catatan sementara map menyimpan rincian setiap catatan. Jadi ini kita inisialisasikan seperti jika kita memiliki catatan tentang proyek-proyek yang sedang berjalan, kita dapat menyusunnya dengan list. Setiap item dalam list ini dapat memiliki sebuah key di map yang merujuk pada detail tambahan seperti deskripsi proyek, tanggal, deadline, atau status penyelesaian. Dengan pendekatan informasi yang menjadi lebih struktur, memudahkan dari user untuk memahami dan menjelajahi data yang ada. Yang ketiga, yaitu ada persistensi. Nah, persistensi ini di dalam list dan map, manfaatnya itu penggunaan share preference, di mana kita dapat memastikan catatan tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup. Nah, ini merupakan salah satu tantangan bagi kita dalam pengelolaan data, di mana kita harus memastikan informasi tetap tersedia meskipun aplikasi sudah ditutup. Nah, disinilah share preference itu dapat memastikan bahwa semua data yang telah dimasukkan oleh user akan tetap ada ketika aplikasi dibuka kembali. Nah, ini juga dari segi usability memberikan pengalaman bagi user untuk lebih baik lagi karena mereka tidak perlu menginput ulang informasi yang sudah ada. Misalnya jika pengguna menambah catatan baru dan keluar dari aplikasi, catatan tersebut tetap ada saat mereka kembali dan berkat dari penggunaan share preference ini. Kita masuk di kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini, yaitu ada 3 poin juga yang kita highlight, yaitu yang pertama ada aplikasi Daily Notes. Digunakan, dimanfaatkan list dan map untuk menyimpan dan mengelola catatan pengguna. Yang kedua, efisiensi dan persistensi, di mana kombinasi list dan map serta penggunaan share preference memastikan pengelolaan data catatan yang efisien dan tahan lama tentunya. Yang ketiga yaitu manfaat penggunaan, di mana aplikasi dapat menyimpan, memuat, menampilkan catatan dengan baik berkat penggunaan list dan map. Berikut ini daftar pustaka yang kita ambil dalam pembuatan presentasi ini. Sekian dari presentasi kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.